Sebuah produk bisa dikatakan premium jika memiliki nilai tambah yang kuat ataupun unik. Merasakan kelebihannya menjadi salah satu bentuk kemewahan dalam gaya hidup yang kini banyak diincar oleh kalangan atas. Sensasi mengendarai sepeda motor ber-cc tinggi berdesain sporty adalah salah satu yang mereka cari. Saya Olivia Marzuki, dalam episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan juga berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Untuk mendapatkan label merek super premium diperlukan berbagai atribut yang menarik perhatian konsumen pada kelas ini. Seperti Ferrari 250 GTO, mobil Ferrari langka yang menjadi termahal dalam lelang di Pebble Beach, California, Amerika Serikat. The 250 GTO is the most talismanic of the models. It's really the holy grail of all the collector's motor cars out there. Well, they rarely come to market because fundamentally they're just so rare. People who own a 250 GTO are reluctant sellers. They don't really want to sell a car. They're that good. When one does come to market, they tend to get traded quite quickly, quite privately. It's a record-breaking car because it was a car that was in period, was dominant, it was unbeatable. It's not a trailer queen, it's not a car that's going to necessarily win Concours d'Elegances, but it's in great road-going condition. Then you look at it and you see the aesthetics of the car and you've pretty much got the royal flush. There's a pyramid of desirability and let's face it, Ferraris are at the top of that pyramid. So they're a very hot, interesting, traded commodity. It can be argued that these are living masterpieces, these motor cars. Tak hanya sports car yang memiliki harga tinggi, mobil klasik pun tetap dihargai tinggi, khususnya bagi para kolektor. Bahkan dalam pameran mobil klasik di Montreal, Amerika Serikat, nilai total mobil yang berhasil dilelang mencapai 399 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,7 triliun rupiah. Lalu apa saja daya tarik mobil-mobil klasik ini? Berikut informasinya. This is like our Christmas. It's the most important week of the year for us. I mean, there are billions of dollars of collector cars here. I mean, there are thousands of cars on display here and thousands of cars that are for sale. What this started off as out in Monterey is a Concours, which is a car show where the cars are judged. And then these auctions kind of came to town a number of years ago, and it's created this gravity to the events in Monterey where this is the place that the world watches to see how the car market is doing, and not just to see which cars are the prettiest. Well, you paint it with a 10-inch brush, you say the market's doing very well, and that's true. When you drill down, you can see that certain makes of cars have been performing that much better than other types of cars. We know Ferraris have been on an ascendancy, and generally speaking, when a Ferrari does that, the comparable Maserati goes up as well. So they're kind of index linked. Everybody's talking about Ferrari, but there are also so many other cars that are doing very well at our auctions. The Mercedes market has been doing very well, Porsche, Jaguar, all of the European sports and racing cars. The benefit of collector cars is, unlike buying a yacht or unlike buying a new jet, where you're of course playing a depreciation game, you may have to pay a good amount of money for it, but that car is almost guaranteed to either hold its value or go up in value. We always encourage people to buy a car that they love, because whether it goes up and down in value, you know, they may own it for a long time. It's all about the love of the car and sharing it with other enthusiasts. I don't think any car was ever purchased with a resale value.
Mobil mewah dengan harga tinggi tentu bukan hal yang aneh lagi. Tapi bagaimana bila sebuah sepeda ternyata bisa juga memiliki harga yang fantastis? Berikut ini informasi keistimewaan sepeda Wall Street Elite seharga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 117 juta rupiah. Sepeda mungkin tak hanya dianggap sebagai sebuah alat transportasi, tapi juga seni atau keindahan bagi para pecintanya. Seperti yang dirasakan pecinta sekaligus pembuat sepeda ini. And there's this really interesting interaction between the human body and the bicycle. Industri sepeda di Amerika Serikat cukup menjanjikan. Tahun 2013, total nilai penjualan sepeda di Amerika mencapai $5,8 miliar Amerika Serikat. And I build custom bicycles here. I love it when someone walks in and says, I want this type of bicycle. Go crazy. Karena dibuat berdasarkan permintaan konsumen, biaya pembuatan sepeda ini mencapai $6.000 hingga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 70 hingga 117 juta rupiah lebih dan memakan waktu pembuatan selama 2 bulan. When people come here, we fill out an order form and we basically try to get down to what kind of bicycle they want. This guy is going to have 1, 2, 3 lights on it. And I can get to the best components and just match this person with what they want, you know. His arm, inseam, torso, his weight is all considered in tubing selection and frame geometry. Sepeda buatan tangan ini membutuhkan rangka dengan biaya sebesar $2.500 hingga $4.000 Amerika, sekitar 29 hingga 46 juta rupiah lebih. Proses pembuatan rangka sepeda dimulai dengan mengukur rangka sepeda, memotong, kemudian merapihkan ujung rangka dengan mesin, dan menyolder sambungan rangka dengan perak atau kuningan. Selain biaya rangka yang mahal, roda sepeda juga memerlukan biaya mahal sebesar $1.000 Amerika, sekitar 11 juta rupiah lebih, serta kemudi atau crank yang memakan biaya sebesar $2.000 Amerika atau sekitar 23 juta rupiah. My customers have been a range of people, from bike messenger who's spending their settlement at Coast Cycles to Wall Streeters, lawyers, like these types of folks. Well, they want nice things. Leather bar tape is very popular. Like the old French builders, they would shellac cloth tape. Feels good. Brand positioning bukan hanya tercipta dari teknik pemasaran, tapi juga opini konsumen. Untuk itulah peran serta konsumen loyal yang biasanya tergabung dalam sebuah komunitas sangat diperlukan untuk menunjang performa bisnis dan citra sebuah merek. Merek-merek motor besar dunia semakin banyak meramaikan pasar motor besar di Indonesia, seperti Harley Davidson, Victory, MV Agusta, Ducati, Triumph, dan beberapa merek besar lainnya. Untuk itulah berbagai pecinta motor besar yang tergabung dalam komunitas pun mulai bermunculan, seperti salah satu komunitas motor besar legendaris dunia, Triumph, yang dikenal dengan nama Troop. Kalau di komunitas motor tuh colors kan ada namanya colors, ada grup ini, grup itu. We belong to with no colors. Jadi kalau mau masuk ke komunitas ini silakan masuk. Nggak ada tuh namanya pakai memberan atau pledging ini itu enggak. Maksudnya intinya we like to ride a motorcycle together. Yang akhirannya jadi kayak keluarga baru. Keterkaitannya sih sebenarnya sangat erat ya, maksudnya tanpa komunitas bisnis pasti nggak akan bisa running gitu. Karena dengan adanya komunitas akan banyak yang belanja produk gitu, akan ada yang servis dan segala macam. Komunitas ini terbentuk saat konsep store motor Triumph pertama di Indonesia, PT Triumph Indo Sejahtera atau yang dikenal dengan Troop, melakukan penetrasi pada pasar Triumph di dalam negeri. Awalnya justru dari bisnisnya itu dulu sendiri, si Troop itu sendiri gitu. Karena kita senang naik Triumph, kita jual aftermarket parts and accessories untuk Triumph. Kemudian banyak teman-teman yang dulunya udah pernah punya motor Triumph nih, dia datang kita beli parts, dia servis dari segala macam, terus ada yang belanja dari kita juga. Akhirnya kumpul sampai terbentuk bisa dibilang sebagai sebuah komunitas motor Triumph pada akhirnya. Meski bersifat independen, keberadaan komunitas Troop tentunya menjadi peluang bagi pasar Triumph di Indonesia yang dipegang oleh agen tunggal pemegang merek Triumph Motorcycle Indonesia. To be honest, ATPM justru memerlukan komunitas. Jadi alhamdulillah komunitas ini Triumph Troop ya lumayan besar gitu. Dan udah mulai ke beberapa kota lah, dan yang mensupportnya lumayan banyak gitu.
Ya pasti kita mensupport ATPM-nya lah, udah pasti gitu. Terbukti komunitas ini juga ikut berkontribusi pada pendapatan konsep Store Triumph. Cukup banyak sih ya menurut saya, justru majority revenue-nya kita terbantu sama adanya komunitas itu sendiri gitu. Karena saat ada satu customer kita belanja glove misalnya atau helmet misalnya, customer yang lain akan lihat, lo kok udah bisa beli itu barang? Iya, gue dapat dari Troop misalnya. Akhirnya mereka coba, oh ada pilihan berbagai macam warna, ada size, ada berbagai macam artikel. Nah dari situ pada akhirnya jadi semakin berkembang gitu. Dan itu sangat membantu sales kita juga. Hingga saat ini jumlah anggota Troop yang aktif mencapai lebih dari 60 orang untuk wilayah Jakarta dan selebihnya tersebar di kota-kota besar Indonesia. Dengan adanya komunitas ini, potensi berkembangnya pasar Triumph di Indonesia pun semakin terbuka lebar. Usai jeda berikut, Platinum akan kembali dengan informasi tentang perjalanan sepeda motor Ducati di pasar super premium di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Sejak 88 tahun yang lalu, Ducati lahir di Italia sebagai salah satu simbol kemewahan dunia otomotif. Motor ber-cc tinggi ini bersanding dengan merek-merek motor besar lainnya seperti BMW, Victory, MV Agusta, Harley Davidson, ataupun Triumph. Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan kalangan menengah atas membuat Ducati terus disambut baik. Biasanya kalau konsumen Indonesia nih mengendarakan Ducati, ini tujuannya lebih ke apa? Untuk penggunaan sehari-hari atau touring atau lebih ke acara komunitas seperti itu? Jadi ada beberapa macam tipe dari karakter konsumen kita. Mereka lebih lifestyle, komunitas juga memang penting buat mereka karena mereka juga harus berbaur dengan yang lain. Begitu mereka punya Ducati, disitulah mereka mendapat kepuasan tersendiri. Dan juga sebagian dari mereka ada juga memang sesuai dengan saya yang ucapkan tadi bahwa Monster ini daily activity, jadi mereka pakai untuk kerja atau mereka touring city ride kemana masih oke lah. Masih bisa kepake begitu ya. Tadi bicara mengenai tentang komunitas nih, kan menarik karena komunitas Ducati di Indonesia sudah ada sejak 2003, padahal TPM-nya sendiri baru ada tahun 2008. Itu bagaimana perkembangannya sampai sebelum Anda hadir di Indonesia sebagai ATPM, kemudian sampai sekarang bagaimana perjalanannya? Oke, jadi memang perjalanan komunitas sendiri berdiri berdasarkan importir umum. Setelah itu memang kita lihat perkembangan meningkat, lalu ATPM berdiri. Dengan adanya ATPM justru malah pasar lebih bagus lagi. Saya nilai seperti itu. Satu unit Ducati dijual seharga 299 juta hingga 700 juta rupiah. Untuk memenuhi permintaan pasar, dalam 1 tahun biasanya ATPM akan menyiapkan sekitar 1.000 unit motor dan terjual sekitar 70 hingga 80%. Kemudian dari spending power mereka, gimana Anda melihat ada perkembangan signifikan nggak? Mungkin dari pertama kali ATPM berdiri di 2008 sampai sekarang. Gimana perjalanan ini? Mungkin Anda melihat ada lebih banyak tren konsumen di kalangan target market Anda? Iya, betul. Jadi kalau saya lihat dari 2008, 2009, kita memang selalu ada penaikan. Market kita semakin besar. Dinilai lagi tahun 2012 memang lebih hot lagi pasar kita. 2013, 2014, setiap tahunnya ada kenaikan berapa persen kira-kira, Mas? Kalau untuk persentase kenaikan sekitar 10-20% gitu kan. Tapi memang ada beberapa momen yang membuat pasar lemah. Purchase power dari konsumen kita sedikit berkurang karena memang ada beberapa momen yang bikin mereka jadi menahan keuangan mereka begitu ya. Iya, cukup menarik itu tahun 2012 karena dari laporan keuangan holding company di Jerman Volkswagen Group mencatatkan bahwa penjualan Ducati sangat meningkat begitu. Ini porsinya yang terjual di Indonesia kira-kira berapa banyak dari total penjualan Ducati seluruh dunia? Di Indonesia itu sekitar 10-15%-nya itu bisa dikatakan seperti itu. Iya. Jadi di pandangan para prinsipal, bagaimana seberapa penting market Indonesia bagi mereka? Untuk prinsipal sendiri, market Indonesia ini besar. Melihat dari jumlah penduduk, terus perkembangan di medium class
Yang saya maksud adalah status ekonomi sosial medium class semakin berkembang sekarang. Motor ini memang ditujukan bagi kalangan atas yang umumnya membeli dengan cara tunai. Namun pergerakan ekonomi Indonesia banyak melahirkan karakter konsumen Ducati baru, di mana sebanyak 60-70% dari total konsumen membeli dengan cara kredit. Dan dari total penjualan Ducati di Indonesia tersebut, pertumbuhan pendapatan ATPM dalam 1 tahun bisa mencapai 10 hingga 20%. Ini cukup menarik karena kalau kita lihat kan untuk pangsa pasar produk-produk premium, seakan-akan mereka tidak pernah tergoyahkan krisis karena memang konsumennya itu sudah sangat mapan dan buying power-nya juga sudah sangat kuat. Ini apakah Anda setuju dengan pandangan seperti itu, untuk terutama untuk market Ducati? Jadi begini, kembali lagi kepada segmen kita, bahwa memang brand premium E dan E+ size-nya, tapi kembali lagi ada yang mampu membeli Ducati tapi size-nya di B, karena memang ada satu fasilitas dari support dari bank leasing, kredit kendaraan bermotor, itu membuat pasar semakin melebar lagi. Bagaimana sejauh ini respon pasar terutama terhadap pengenalan produk baru, kemudian seberapa mereka antusias untuk bisa mendapatkan produk-produk terkini dari Ducati? Kalau saya lihat antusiasme dari para konsumen begitu kita mau launching produk baru, mereka ada yang inden sebelum barang datang gitu kan. Saya lihat sih antusiasmenya sangat tinggi sekali karena beberapa bagian dari konsumen kita sudah mempunyai brand loyalty yang tinggi. Begitu juga kalau ada produk barunya mereka sudah menunggu-nunggu dari lama gitu kan, seperti itu. Meski pasar otomotif di Indonesia sempat tak bergairah, motor mewah keluaran Volkswagen Group ini berhasil menjadi salah satu merek motor besar yang digemari dalam pasar super premium Indonesia. Anda mungkin punya angka berapa jumlah unit Ducati yang ada di Indonesia saat ini di jalanan di Indonesia? Untuk mereka yang aktif mungkin sekitar 1.000-2.000. Kebanyakan juga mereka kolektor. Mereka membeli Ducati hanya untuk kesenangan, bahwa mereka memiliki suatu motor yang memang presisinya tinggi sekali. Mereka jarang pakai, sampai-sampai mereka punya Ducati hanya di garasi saja atau gimana, mereka kolektor gitu. Platino masih akan kembali usai jeda berikut dengan berbagai informasi lain dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Platinum. Gaya hidup para kalangan atas selalu menuntut pasar super premium untuk siap memberikan berbagai pilihan produk ataupun jasa super mewah. Bukan hanya untuk dibeli saja, tapi juga untuk disewakan. Seperti penyewaan produk-produk fashion bermerek di Tiongkok berikut ini. LuxTNT.com dirancang hanya untuk model Amerika Serikat. Daripada menghabiskan banyak uang untuk membuat penampilan mewah, Anda bisa meminjam produk terbaru dari merek-merek terkenal. LuxTNT adalah yang pertama di Asia dengan fokus di pasar Tiongkok. Saat penjualan barang mewah menurun, kecintaan akan fashion tidak. Itulah yang dipetik oleh TNT dari pasar ini, dan semua itu dilakukan melalui media sosial. I've just leveraged the social media basically for most of our marketing. I get in touch with my friends and they're in the scene and they're out and about using LuxTNT, and they go and hashtag LuxTNT, and so people are aware. So we bring a lot of customer awareness through social media, which is brilliant. And so we spend absolutely nothing on marketing. Social media, which is a very large part of this. Indeed. And there's a lot of agencies working in China right now with social media, and that's our strength. So you've been sourcing in Paris? Yeah, I got back from Paris a couple of weeks ago. I was there just because I wanted to bring other designers onto the table too, because a lot of people are attracted by the normal brand names, but there are also a lot of very talented designers in Europe that can use LuxTNT as a platform to launch themselves as well. Tell me about, obviously there's no man bag here, Tim, but let's talk about, that's an example. How much would it cost to buy? Pick anything. I don't understand fashion, obviously. Well, for example, this one. Okay. It's from Alexander McQueen, and this bag retail price is around $20,000. Raising money
in this environment is tough? Actually, raising money is not tough at all. It's if you have a good product, people are begging to give you money. There's a lot of money floating around because it's an interesting idea that's making cash. So we're not too worried about funding. We're more worried about growing the product more, and the funding will come naturally. Luxury sales are down, are they not? Lux sales is down in China right now. But you're doing, how do you then make money out of it? Because they want to use luxury goods. They want to change every day, but they don't have money. That's why we're cutting into the market. Bila Tiongkok menarik hati kalangan jet set dengan penyewaan produk fashion mewah, maka kota Paris di Prancis menarik para wisatawan dunia dengan pameran lambang kemewahan perjalanan darat di Eropa pada abad ke-19, pameran kereta Orient Express. Paris tak hanya memiliki Menara Eiffel, Museum Louvre, dan Arc de Triomphe. Ibu kota Perancis yang terletak di sepanjang Sungai Seine ini menawarkan arena tujuan wisata lain yang menarik. Salah satunya adalah pameran kereta klasik Orient Express. Kereta yang beroperasi sejak 1883 hingga 1977 ini pernah menjadi simbol status sosial bagi mereka yang ingin menikmati perjalanan dari Paris ke Istanbul. Kini sebagai bentuk penghormatan atas alat transportasi bersejarah ini, World Arab Institute di kota Paris menggelar pameran Once Upon a Time in Orient Express. Setiap gerbong menampilkan memorabilia, nama-nama besar yang pernah menjadi penumpang kereta atau mereka yang terinspirasi atas keberadaan lokomotif legendaris ini. Lu pas mal de livres, ça se passait là-dedans, puis ça fait rêver, puis que j'aime beaucoup surtout le Moyen-Orient. Je suis tombée amoureuse du Moyen-Orient et voilà, ça m'a fait rêver. Salah satu kursi dalam gerbong kereta didedikasikan untuk Agatha Christie, novelis yang mempublikasikan Murder on the Orient Express pada 1934. Karya yang semakin mengukuhkan kereta ini tak hanya sebagai ikon revolusi di dunia industri, namun juga simbol kemewahan dan kekayaan. Qui prenait ce genre de transport était particulièrement riche. Et que c'était quand même très courageux de passer un certain nombre de jours dans un espace aussi étroit et ma foi assez peu confortable en définitive. Sejak dibuka April lalu, pameran ini telah berhasil menarik 260.000 pengunjung. Meski tak lagi beroperasi, dengan berbagai balutan sejarah dan simbol yang melekat, Orient Express tetap menjadi salah satu tujuan wisata menarik di ibu kota Prancis. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki. Sampai jumpa di episode berikutnya.